Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah masuk di kegiatan sinkronus pada hari ini ya. Bapak Ibu, ada Bu Rodifa, Bu Pipin, Bu Sri Wahyuni. Mungkin yang lain masih ada kendala di jaringan ataupun masih ada belum bisa masuk ya. Nah, untuk sebelum mulai kegiatan, monggo silahkan salah satu dari Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Monggo, siapa? Bu Vivin atau Bu Rodifa, silahkan. Ya, boleh Bu, saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tentunya sebelum kita memulai kegiatan IHT pada pagi hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan yang nantinya akan kita laksanakan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bu Vivin sudah memimpin doa. Ya, Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang kerangka kurikulum, ya. Yang kemarin sudah dijelaskan Bu Vivin selaku fasilitatornya. Nah, untuk kegiatan hari ini saya akan menyampaikan atau membahas tentang prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, kemarin Bu Vivin sudah menyampaikan bagaimana kerangka struktur kurikulum yang nantinya akan kita pakai di paradigma baru mengenai kurikulum, ya, nah, atau kurikulum 13 yang diperbarui. Meskipun kemarin sudah ada revisi, tapi sepertinya ini diperbarui lagi. Nah, sebelumnya mungkin ada yang mau memimpin ice breaking dulu untuk supaya kita fokus pada materi yang akan datang, supaya nanti kita bisa bersenang-senang dalam kegiatan hari ini. Monggo. Siapa? Kalau tidak belum yang siap, mungkin saya yang akan memimpin ice breaking, ya. Bapak Ibu, lakukan apa yang saya bilang. Okay. Lakukan apa yang saya bilang. Kalau saya minta, saya bilang hidung, maka yang dipegang adalah hidung. Kalau saya bilang telinga, yang dipegang adalah telinga. Kalau saya bilang mata, yang dipegang mata. Kalau saya bilang tangan, yang dipegang adalah tangan. Gitu, ya. Nah, sekarang mungkin minta tolong sebentar ya untuk kameranya dihidupkan. Maaf mengganggu. Oke. Mari Ibu-ibu, sekarang saya bilang mata. Saya bilang telinga. Saya bilang tangan. Saya bilang telinga. Bu Rodifa, saya bilangnya telinga, Bu Rodifa. Bu Rodifa belum fokus. Jadi yang saya bilang bukan yang saya lakukan. Kemudian saya bilang mata. Saya bilang hidung. Saya bilang pipi. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Melatih sedikit fokus dan konsentrasi kita ya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kerangka kurikulum.
Maka hari ini kita akan belajar prinsip pembelajaran dan assessment. Nah, ini Bapak Ibu pembelajaran dan assessment. Mungkin sedikit banyak Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Saya Bu Siti Wardunise dari SMK Negeri 1 Bawen. Nah, pada hari ini kita akan belajar ini. Tadi kemarin sama Bu Vivin sudah struktur kurikulum, kemudian kita belajar prinsip pembelajaran dan asesmen yang akan kita pelajari. Untuk nanti sesi asinkronusnya, Bapak Ibu akan belajar sendiri tentang komponen capaian pembelajaran, fase dalam capaian pembelajaran, dan analisa keterkaitan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita elaborasi dan refleksi materi prinsip dan pembelajaran prinsip asesmen yang tadi malam Bapak Ibu sudah pelajari dan mengerjakan soal-soalnya yang ada di LMS. Nah, pada akhir sesi ini Anda akan memahami tentang pengertian prinsip pembelajaran, prinsip asesmen, identifikasi pemangku kepentingan. Nah, sebelum kita mulai kelasnya Bapak Ibu, ada kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Ya. Yang pertama, meskipun ini kesepakatan ya, tapi kesepakatan yang dibatasi. Setuju Bapak Ibu semuanya kesepakatannya? Setuju Bu. Ya. Setuju. Yang pertama, 1 berbicara, semua mendengarkan. Yang kedua, harus tepat waktu. Artinya nanti kita ada sesi diskusi kelompok, jadi Bapak Ibu harus menggunakan waktu sebaik-baiknya, kemudian melaksanakan dengan tepat waktu, dan LMS pun juga harus tepat waktu. Berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar, dan mencatat kalau ada perbedaan dari hasil diskusi. Ini kesepakatan kita. Semuanya sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat Bu. Sepakat ya. Kemudian yang pertama adalah pengertian mengapa prinsip. Nah, untuk IHT kali ini kita cenderung berpikir pada masalah filosofi ya. Mengapa yang diperlukan adalah prinsip. Prinsip itu adalah nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik. Bukan pendekatan atau teknik konkret. Jadi, kita akan belajar pembelajaran itu prinsipnya seperti apa. Nah, prinsip pembelajaran mempunyai 5 ya. Ada 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Atau nanti kita menyebutnya teaching at right level ya. Jadi belajar sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, untuk paradigma yang ini Bapak Ibu, capaian peserta didik dibagi dalam apa Bapak Ibu? Dalam fase. Ada berapa fase Bapak Ibu? 7 fase. Ada 6. Ada 6. Betul sekali. Mulai fase A, B, C, D, dan F. Sampai F. Sampai F. Nah, fase ini ditentukan oleh perkembangan peserta didik. Kemudian prinsip yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi harapannya peserta didik kita setelah lulus, mereka tidak baca, oh aku selesai belajarnya, tetapi harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, prinsip pembelajaran adalah berkelanjutan dan holistik atau menyeluruh. Yang keempat adalah relevan. Pembelajaran harus dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi sekolah tidak sendiri untuk mendidik atau pembelajaran anak, tetapi harus melibatkan orang tua dan komunitas. Kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan dan holistik. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Kenapa harus mempertimbangkan tingkat pencapaiannya? Karena harus mendukung terbentuknya kesejahteraan atau well-being peserta didik.
Yang kedua, menghargai dan menghormati hak peserta didik untuk belajar. Jadi tidak hanya hak asasi manusia, tetapi hak untuk belajar harus dihargai. Menyenangkan dan bermakna, ini yang penting. Jadi supaya anak-anak kita saat belajar dengan kita tidak terpaksa, ya, tetapi senang. Sehingga nanti pengalamannya bisa bermakna. Yang terakhir, inklusif. Inklusif lawan kata dari eksklusif. Jadi inklusif itu artinya kita harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Tidak satu jenis pembelajaran untuk semua karakter peserta didik, untuk semua capaian peserta didik. Harapannya seperti itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kemudian yang kedua, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya apa? Bahwa kita harus menanamkan growth mindset atau mindset pola pikir yang selalu bertumbuh. Ya, selalu bertumbuh mengikuti perkembangan zaman, mengikuti usia mereka, mengikuti apa yang dihadapi mereka, dengan apa? Memberikan motivasi. Kemudian mendorong kemampuan pelajar mengelola pembelajarannya secara mandiri atau self-regulated learning. Supaya mereka bisa mengelolanya, menjadi anak yang mandiri, tidak tergantung. Yang ketiga, adanya self dan peer assessment atau penilaian diri sendiri dan penilaian teman sebaya. Sudah melakukan ini semua Bapak Ibu untuk self assessment dan peer assessment? Belum seluruhnya, Bu. Belum seluruhnya. Oh, alhamdulillah, meskipun belum seluruhnya ya, itu artinya sudah mau belajar. Bapak Ibu menjadi contoh untuk anak-anaknya pembelajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang keempat, peserta didik merasakan manfaat yang besar. Jadi tidak kita memberikan materi, kita transfer ilmu, tetapi anak-anak tidak merasakannya. Kan kadang ada itu, misalnya pelajaran kimia, Bu, disuruh melihat atom itu fungsinya apa, ya enggak? Nah, kadang anak-anak berpikir seperti itu, tetapi kita harus pembelajarannya harus kontekstual. Kenapa harus mengetahui atom? Bahkan sekarang tidak hanya atom, sampai nano pun. Nah, nano ya enggak, sampai nano itu sekarang banyak sekali teknologi yang nano mempunyai manfaat sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah selamat datang Pak Suwandi, ini baru mau masuk. Yang ketiga, mendukung perkembangan peserta didik secara holistik atau menyeluruh. Ya, harus seimbang antara kognitif, non kognitif, kompetensi, karakter. Kemudian menerapkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6. Betul sekali. Apa saja? Profil Beriman, keimanan bertakwa, berkebinekaan, bergotong royong, kemudian kreatif, mandiri. Betul, bernalar kritis. Nah, itu harus diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, sekuen pembelajaran yang logis dengan tingkat kesulitan. Proses di mana guru memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Jadi sebelum anak-anak melakukan, kalau bisa sebagai guru harus memberikan keteladanan. Ya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Latar belakang keluarga peserta didik menjadi pertimbangan. Jadi kita untuk merancang pembelajaran harus mengetahui, harus paham dulu dengan karakter peserta didik. Kemudian membangun keselarasan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan. Misalkan di APHP, kalau diminta membuat manisan, bisa saja buah-buahan yang ada di sekitar mereka, misalkan pepaya yang banyak, kemudian salak yang tidak terjual atau harga jualnya sangat murah sekali, itu bisa disesuaikan. Jadi benar-benar pembelajaran harus kontekstual. Kemudian tidak boleh ada sara, nggih. Sara, tahu sara Bapak Ibu? Suku, agama, ras, ras dan ini Bu sekarang bullying Bu ya.
Ya betul itu Bu. Ya, bullying. Betul sekali Bu, bullying. ya. Ya, tidak boleh ada pembulian di sekolah. Yang kelima adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan. Pembelajaran harus mendorong pada masa depan. Pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan. Jadi anak-anak itu harus tahu isu-isu yang saat ini berkembang apa saja. Ya, isu-isu yang berkembang apa saja yang ada di dunia ini. Sehingga nanti anak-anak tidak akan ketinggalan. Jadi harus bisa mensikapi bagaimana isu tersebut. Misalnya global warming, kalau sekarang misalkan isunya ya yang kita mengalami pandemi, itu bagaimana anak menyikapinya nanti akan bisa. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi ini wajib penting. Bapak Ibu wajib menerapkan TIK. Bapak Ibu juga tidak boleh ketinggalan untuk menguasai TIK. Jangan sampai gurunya itu di belakang muridnya. Mungkin saat ini sudah seperti itu, tapi kita sebagai guru tadi harus menjadi pembelajar sepanjang hayat, harus mengikuti tuntutan zaman. Ya. Yang selanjutnya prinsip assessment ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bagian terpadu dari proses pembelajaran. Kemudian dirancang dan dilakukan sesuai tujuan pembelajaran. Jadi asesmen atau soal itu harus sesuai dengan proses pembelajaran kita. Tidak boleh pelajarannya A, soalnya buatnya Z. Kan banyak tuh ibu-ibu meme-meme yang sekarang itu yang dijelasin apa, pelajarannya yang dilakukan apa, tetapi soal ujiannya beda. Nah, banyak sekali meme-meme seperti itu ya. Kemudian harus adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian bisa meliputi asesmen itu tidak hanya soal tes saja atau asesmen formatif dan sumatif, tapi bisa dalam bentuk tugas, pembuatan produk, kemudian instrumen, ya enggak? Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kelima bersifat sederhana dan informatif, sehingga mampu memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Nah, ini adalah perencanaannya nggih Bapak Ibu. Ada hasilnya itu bisa untuk kepentingan peserta didik, perencanaan pembelajaran, kemudian asesmen itu bisa sebagai siklus yang berkelanjutan. Kemudian asesmen harus dirancang sesuai dengan tujuan, menentukan kebutuhan belajar, bisa mendiagnosis, mendorong proses belajar, dan harus mengacu pada capaian pembelajaran. Ini tadi sudah pasti Bapak Ibu sudah paham sekali ya. Adil, tidak boleh pilih kasih yang cantik atau yang ganteng, anaknya tetangga dikasih bocoran, itu tidak boleh. Kemudian valid itu artinya bisa dipercaya. Nah, mungkin itu ada 5 tadi ya. Nah, setelah ini kita akan nanti untuk sisi asinkron ya. Bapak Ibu saat ini kita akan kerja kelompok, okay. Mengelompokkan pemangku kepentingan menjadi berkuasa dan penting, berkuasa tapi tidak penting, tidak berkuasa tapi penting, dan tidak berkuasa dan tidak penting. Nah, Bapak Ibu paham pemangku kepentingan itu siapa saja? Mungkin silahkan didiskusikan antar kelompoknya ya. Jadi diskusinya di sini saja. Saya beri waktu kira-kira tidak banyak ya. Kira-kira 10 menit. Gitu. Silahkan Bapak Ibu diskusi. Yang berkepentingan terhadap pembelajaran di sekolah. Iya. Ya bisa Bu, dunia usaha, dunia industri itu masuk pada pemangku kepentingan karena kita sebagai SMK wajib mengikuti atau kita harus seirama dengan dunia industri. Orang tua ya.
Ya, orang tua siswa, betul. ya dinas pendidikan. Iya. Mungkin cukup Bu nggih waktunya presentasi. Silahkan salah satu kelompok mempresentasikannya. Mungkin kelompoknya Bu Rodiva dulu ya untuk mempresentasikan. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Itu yang pertama berkuasa dan penting. Itu berarti dia menguasai hal-hal yang ada di sekolah itu dan di luar ya, di luar. Contohnya adalah dinas pendidikan. Dinas sekolah harus ada koordinasi dengan dinas pendidikan. Kemudian berkuasa tapi tidak penting. Apa ya? Kalau Ya. saya lebih ke berkuasa dan penting karena 3 komponen itu ya. Orang tua, dinas pendidikan dan dunia usaha, dunia industri itu saling mempengaruhi dari jalannya pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau orang tua nggak menjalankan juga, kalau kita nggak bisa juga melaksanakan pembelajaran. Dan sekolah juga harus ada koordinasi juga dengan dinas pendidikan. Dunia usaha, dunia industri juga penting karena sekarang kita harus ikuti teknologi yang ada di dunia usaha dan dunia industri supaya lulusan kita bisa terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu barangkali dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali yang disampaikan Ibu Rodiva ya, untuk pengelompok pemangku kepentingan yang berkuasa dan penting. Tadi siapa Bapak Ibu yang berkuasa dan penting? Berkuasa dan penting, yaitu misalnya seperti dinas pendidikan, ya. Dinas pendidikan, kemudian kalau berkuasa tidak penting itu misalkan judi, berkuasa tidak penting itu misalkan seperti cabang dinas, ya enggak? Nah, itu Ya. Ya. Nah, mungkin itu saja ya hasil diskusi hari ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu, apa saja 5 prinsip pembelajaran? Ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Prinsip pembelajaran ada 5 tadi apa saja? Yang pertama adalah harus relevan, betul. Yang kedua apa saja? Harus sesuai dengan tingkat pencapaian Kemudian yang ketiga secara berkelanjutan dan holistik. yang ketiga yang keempat relevan tadi sudah ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat dan harus berorientasi pada masa depan. Sedangkan untuk untuk 5 prinsip asesmen apa saja tadi? 5 prinsip asesmen. Yang pertama adalah terpadu ya. Yang kedua harus dilakukan sesuai dengan tujuan. Betul. Yang ketiga dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya. Ya, betul sekali. adil, Yang valid, dan dapat keempat dipercaya. Meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dirancang kelima, sesuai dengan benar. Ya, berbagai harus bentuk. Bersifat sederhana dan informatif. ya, betul sekali Bapak Ibu. Itu 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Nah, setelah kegiatan dari ini Bapak Ibu akan melaksanakan sesi asinkronus ya, tentang capaian pembelajaran, meliputi komponen CP atau capaian pembelajaran, fase dalam capaian pembelajaran, dan analisa keterkaitan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini? Ada Bu sedikit? Ya, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita mengenai asesmen ya Bu.
Ya. Nah, itu kan asesmen itu kan sebenarnya ada 2 jenis, yaitu asesmen diagnostik. Itu kan ada 2 jenis, yaitu kognitif dan non kognitif. Ya, betul sekali. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif itu kan ada memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang Nah, yang ingin saya tanyakan, kapan kita memberikan kelas remedial tersebut, Bu? Ya, terima kasih Bu Vivin atas jawabannya ya. Untuk kelas remedial itu biasanya bisa dilakukan saat jam pelajaran ataupun bisa di luar jam pembelajaran ya. Misalkan anak itu nanti kan sesuai fase-fase ini dari hasil asesmen anak akan kita bagi menjadi 3. Ada yang kompetensinya rata-rata, capaiannya rata-rata, ada yang tinggi dan ada yang kurang. Nah, yang kurang nanti harus dilakukan remedial. Jadi bisa dilakukan saat pembelajaran. Jadi anak tidak diperkenankan dulu mengikuti tahap selanjutnya, tetapi diberikan remedial. Kemudian atau dilakukan di luar jam pembelajaran supaya dia tidak ketinggalan. Jadi teknisnya itu tergantung pada Bapak Ibu yang akan menjalaninya. Jadi sefleksibel mungkin ya. Apalagi sekarang kan di kurikulumnya hanya 36 JP ya, berbeda dengan yang sekarang hampir 50-an JP. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin untuk kegiatan hari ini cukup ya Bapak Ibu karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga belajarnya nanti malam lancar. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini silahkan ditutup dengan doa. Ya, baik Bu. Tadi karena saya yang mengawali doa, ini saya juga akan menutup dengan pembacaan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan IHT pada kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita dapatkan tadi dari fasilitator kita Ibu Siti bisa dimulai. Hai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan tinggalkan Zoom meetingnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.